Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertama kalinya kita bertemu secara virtual ya di sini di YouTube. Karena kalau kita mau pakai Google Meet, jaringannya lemot, terus kita pakai Zoom itu maksimal 100 peserta, tidak terlalu banyak. Jadi saya gunakan cara seperti ini. Walaupun sebenarnya untuk kelas 11 dan kelas 12 tahun kemarin kita secara daring juga, tapi setengah daring ceritanya karena perintahnya ada di WhatsApp. Tugas-tugasnya pun juga divisi secara offline. Untuk tahun ini saya coba-coba belajar sedikit dari Pak Ikram tentang YouTube. Bagaimana mengakses YouTube itu, memberikan tugas-tugas siswa melalui YouTube. Pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini untuk kelas 10 ya, mengenai materi pramuka. Materi ini akan kita laksanakan setiap hari Sabtu ya, jam 10 pagi sebenarnya tadi, tapi ini kita ada kendala sedikit. Tadi pagi kita juga sempat ke sekolah berkegiatan ya, jadi ada sedikit kendala. Saya akan coba-coba dulu buka screen-nya. Ya, ini tentang gerakan pramuka. Jadi gugus depan kita ini namanya gugus depan 08077, 08078. Kenapa ada dua? Karena itu 08077 adalah gugus depannya putra dan 08078 adalah gugus depannya putri. Nomor ini diperoleh dari nomor dari kuartir cabang gerakan pramuka. Jadi kantornya itu ada di Jalan Sultan Alauddin, Jalan ke Balai Kota. Ada Taman Segitiga di situ adalah kantornya gerakan pramuka kuartir cabang Makassar. Nah, kita gerakan pramukanya berpangkalan di SMK Negeri 6 Makassar, kita diberikan nama gugus depan. Ada dulu mahasiswa yang bertanya waktu saya masih kuliah, kenapa harus namanya gugus depan, kenapa tidak ada gugus belakang? Pramuka itu progresif, harus maju, tidak boleh mundur. Masa ada gugus belakang, itu gugus terdepan, harus jadi pelopor gitu ya. Pramuka itu harus jadi pelopor, jangan jadi pecundang gitu. Gugus depan, gugus yang terdepan maksudnya. Gugus itu satuan terkecil yang berada di depan. Seandainya kita di pasukan tempur, maka kita ini adalah infanteri. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Jadi kita ada di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 6, itu adalah satu ambalan penegak. Satu ambalan penegak itu berjumlah 40 orang. 40 orang. Ya. Jadi kalau ada sudah lebih dari 40 macam kita ini lebih 1000 lebih dari kelas 10 sampai kelas 12 itu 1000 lebih. Jadi kalian bayarlah dulu 1000 lebih peserta didik, jumlah siswa kalian semua di SMK 6 dibagi 40. Nah, berapa kira-kira ambalan? Yang satu ambalan itu 40 orang, Ji. Ya, jadi ada ambalan putra, ada ambalan putri. Ambalan putra kita namanya ambalan Chandra Wisata. Sedangkan ambalan putri namanya ambalan Bonasanta. Ya, untuk mengetahui latar belakang, namanya, artinya seperti ini. Yang mau bergabung ke Eskul Pramuka, silakan yang punya minat dan bakat di bidang kepramukaan, kalian boleh bergabung di Pramuka di SMK Negeri 6 Makassar. Pramuka yang saya bawakan ini adalah sebuah materi pramuka sama posisinya dengan mata pelajaran yang lain yang kau ikuti setiap hari Senin sampai hari Jumat. Hanya karena padat materinya, padat jadwalnya sehingga tidak ada waktu untuk menyelipkan materi pramuka di dalamnya. Sehingga saya berkesimpulan materi pramuka kita ambil di waktu yang lain ya, tidak masuk di dalam daftar roster pelajaran yang sering kalian ikuti setiap harinya. Karena memang pramuka ini adalah wajib, dia seperti lainnya sebuah mata pelajaran. Tetapi ada juga anak-anak mempunyai bakat minat, silakan bergabung ke eskul pramukanya. Nah, sudah paham sampai di situ ya? Jadi ada materi pramuka yang layaknya seperti sebuah mata pelajaran, ada juga eskul pramuka yang mau mempunyai minat,
Sama kalau kalian punya minat basket, punya minat karate, kan bergabung ke sana juga disiplinya. Ini sama nih, yang punya minat pramuka, maka kita akan ketemu. Ya. Kebetulan saya punya memang dua minat, saya juga pelatih karate, saya juga adalah guru olahraga. Nah, makasih kesiswaan, saya juga punya pramuka, saya juga pembina di basket, juga pembina di basket. Nah, ambil semua nih. Ya, oke, kita all saja semuanya. Kita tidak ada masalah. Yang penting kalian mau kerjasama dengan saya. Jadi yang mau bergabung ini sekretariat pramuka ada di sini, yang di belakangnya di dekat lapangan upacara. Di sini ada pramuka, di sampingnya ada paskib, di sampingnya lagi ada ruang olahraga. Ini ruang saya nih, ruang olahraga. Ya, ini ada ruangan OSIS. Ya, ada kumpulan di belakang itu. Ada di ujung sana palang merah, yang mau bergabung silakan. Ya, yang mau bergabung ke pramuka, khusus untuk pramuka silahkan ambil formulirnya hari Senin di saya di kantor ya, cari saya Pak Mahmud atau Ibu Esti selaku pembina putri. Selanjutnya kita tidak akan berlama-lama ya, pokoknya kalian dengarkan saja saya bercerita. Saya flashback kembali ingatan kalian tentang penggolongan itu anggota pramuka. Sebagai anggota pramuka ada empat ya, ada empat sebenarnya peserta didik golongannya. Yang pertama adalah pramuka siaga. Ini pada waktu kamu masih berusia 7 sampai 10 tahun. Ya, kira-kira kelas 1 sampai kelas 3 SD itu pramuka siaga, ya. Dia juga berpramuka, tapi namanya juga pramuka siaga. Siaga mula itu dia bermula dari bawah. Kemudian ada pramuka penggalang. Nah, ini waktu kamu masih SMP nih, usia 11 sampai 15 tahun. Ya, usia kelas 1 sampai usia kelas 4 SD lah, atau kelas 5, kelas 6, terus masuk kelas 1 SMP, kelas 2 dan 3 SMP itu usia penggalang namanya ya. Nah, itu namanya usia penggalang, masih macam pendek. Nanti setelah itu masuk di usia seperti ini, usia 16 tahun sampai 20 tahun, ini adalah penegak. Ini penegak, ya, penegak. Seperti kita ini, seperti kalian semua ini dari usia 16 tahun sampai 20 tahun. Ini kemudian selanjutnya kalau kalian sudah berusia 20 tahun, usia mahasiswa, kalian masuk di golongan pandega. Jadi mereka mahasiswa juga itu berpramuka, sama juga seperti dulu. Saya masih mahasiswa, saya juga berpramuka. Jadi selama saya 4 tahun lebih di sana, di kampus, 4 tahun setengah kalau salah ya. Jadi sarjana, kita juga berpramuka. Nama pramuka saya adalah Pramuka Pandega, lambangnya beda ya dengan mereka yang di penegak. Nah, setelah berusia di atas 26 tahun, itu namanya pramuka dewasa atau bisa dikatakan sebagai seorang pembina pramuka. Ya. Ada juga yang berusia 21 tahun, terus dia menikah. Jadi walaupun tidak sampai usia dewasa 26 tahun, tapi kalau sudah menikah itu bisa digolongkan langsung menjadi pramuka dewasa, gitu ya, karena dia sudah menikah, sudah lepas dia sebagai peserta didik atau bukan lagi sebagai usia yang diajar di sekolah begitu atau dia jadi mahasiswa, sudah menjadi pramuka dewasa walaupun dia belum berusia 26 tahun, langsung digolongkan, loncat, langsung masuk di golongan dewasa. Ini adalah beberapa materi. Ingat, selama kalian di SMK 6 itu kita akan berpramuka 1 tahun. Jadi sebenarnya materi itu dari kelas 10 saja, dari semester ganjil dengan semester genap. Ya, semester genap ada materinya. Untuk kelas 11 dan kelas 12 itu materinya lain lagi dari ini. Ini bukan materi bantara tapi materi laksana. Jadi di pramuka penegak itu, di pramuka penegak ada 2 golongan, ada 2 tingkatan, maaf. Ada 2 tingkatan, namanya pramuka bantara dengan pramuka laksana, penegak laksana. Yang kalian sudah lewati kemarin di kelas 10 namanya golongan pramuka tingkatan bantara ya, walaupun karena pandemi kita tidak ada pelantikan bantara. Biasanya kalau sudah setahun seperti itu sebelum kalian naik ke kelas 11, dari kelas 10 kalian dilantik dulu menjadi penegak bantara. Untuk di kelas 11 dan kelas 12 nanti bagi yang kelas 10 dan yang sudah berada di kelas 11 sekarang dan kelas 12 itu kita akan belajar materinya tentang pramuka penegak laksana. Jadi ada 2 tingkatan itu, ada penegak bantara, ada penegak laksana. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah struktur organisasi yang lulus depan kita yang apa namanya, kita bisa melihat di mana posisi kita. Jadi pramuka di SMK 6 itu diketuai oleh majelis pembimbing gugus depan. Di situ ada Bapak Kepala Sekolah selaku
penanggung jawab pembina tertinggi di SMK 6. Kalau pramuka tertinggi di Indonesia itu adalah Bapak Presiden. Siapapun yang menduduki sebagai jabatan presiden, dia adalah pramuka tertinggi di Indonesia. Siapapun yang menduduki jabatan sebagai gubernur, dia adalah pramuka tertinggi di Sulawesi Selatan. Siapapun yang menduduki sebagai jabatan wali kota Kota Makassar, dia adalah Bapak Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Cabang Kota Makassar. Itu otomatis seperti itu. Terus sampai ke ranting, siapapun menjadi Pak Camat, dia adalah otomatis menjadi ketua pemimpin majelis gugus kuartir ranting, ya, kuartir ranting di kecamatan, seperti itu. Terus ada pembina di bawahnya, kepala sekolah ada pembina putra, ada pembina putri. Saya di sini pembina putra, sedangkan di sini adalah Ibu Hesti, ya, Ibu Hesti pembina putri. Nanti minggu depan Ibu Hesti akan memberikan materi. Terus di bawahnya itu ada pembina ambalan, dan ada pembina ambalan putra, dan ada pembina ambalan putri. Nanti kita akan tunjuk lagi siapa yang akan jadi pembina ambalan putra dan siapa yang akan jadi pembina ambalan putri. Di bawahnya itu ini ada ketua dewan ambalan, terus ada perangkatnya, ada sekretaris, bendahara, dan pemangku adat. Ini adalah pengurus inti putra, dan ini adalah pengurus inti putri. Di bawahnya itu ada ketua-ketua bidang, ada 5 bidang. Ya. Nah sekarang ini kita akan merekrut anggota baru yang mau mempunyai bakat dan minat di gerakan pramuka, silahkan bergabung, silahkan ambil formulirnya di saya, boleh juga cari Ibu Esti, karena para pengurus yang ada di sini, putra maupun pengurus putri, itu sudah pada tamat semua, ya, sudah tamat semua. Jadi tidak ada perekrutan anggota baru karena masa pandemi. Sudah 1 tahun lebih ini kita tidak pernah ketemu. Ya. Maka mulai semester ini kita akan bangkit kembali untuk membentuk pengurus-pengurus baru dan beberapa anggota-anggota. Seperti itu, ya. Selanjutnya pramuka itu memang wajib hukumnya untuk dipelajari karena dia adalah sebuah mata pelajaran bagi semua kelas 10, 11 dan 12. Ya, karena keterbatasan waktu sehingga kita tidak selip masuk di dalam mata pelajaran seperti yang kalian pelajari setiap harinya waktu dari hari ini sampai hari Jumat. Jadi saya pikir lebih baik kita mengambil waktu lain yang lebih santai karena memang pramuka itu agak lebih enjoy gitu ya dibanding mata pelajaran yang lain. Jadi pramuka school pilihan. Jadi jika ada dari anak-anakku kelas 10, 11 dan 12 ini masih ada yang berminat untuk bergabung di pramuka, silahkan bergabung, ambil formulirnya di saya hari Senin. Silahkan, ya. Kita akan bangkitkan kembali pramuka kita dengan memilih pengurus-pengurus yang baru. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah berada di penghujung. Tugas kalian minggu ini sebenarnya nggak ada hanya satu ini satu. Kalian hanya like dan share serta subscribe channel YouTube School Scan 6 yang kalian tonton ini ya di video ini. Kalian subscribe channelnya. Bagi yang sudah subscribe nggak apa-apa, tetap kalian screenshot buktinya dan kirim di Classroom yang saya sudah bagikan linknya tadi pagi. Ya, di situ kalian kirim linknya. Di situ nanti baru saya pindahkan nilainya ke nilai pramuka absensi, nilai pramuka untuk kelas 10, 11 dan 12. Oke, saya tunggu sampai hari Rabu depan kau punya nonton ya dan mengirimkan tugas screenshot tadi bukti subscribe. Selalu saya mau bilang subbreaker. Ada artis kita itu selalu bilang subbreaker. Subscribe. Susah menyebutnya ya. Ya, oke, begitu mungkin anak-anak sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam pramuka. Itulah tadi materi pengenalan umum secara umum tentang gerakan pramuka yang ada di SMK Negeri 6 Makassar. Besok-besok kita akan belajar lagi tentang materi itu. Pesan saya tolong siapkan satu buah buku. Bagi kelas 11 dan 12 yang sudah pernah punya catatan, tetap dilanjutkan catatannya. Masih banyak juga buku di atas meja saya itu yang belum ambil bukunya, yang sudah naik kelas. Boleh tonggi juga, gunakan buku yang lain, ya, yang baru, nggak apa-apa, sama aja. Oke, saya kalau di pramuka dipanggil kakak ya, Kak Mahmud, gitu. Nama panggilan saya ini ada. Gimana sini? Saya Kak Mahmud.
pasangan saya Ibu Hesti di Pembina Putri, ya, seperti itu. Baik, anak sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang lain, dengan tambah materi tentunya Ibu Hesti di Pembina Putri. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian anak sekalian. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan, tetap sehat, jaga imun, ya, banyak makan buah, terus kalau jam 9 pagi, jam 10 keluar jalan-jalan, menikmati matahari. Harus kena matahari langsung, ya, supaya imun kalian kuat, coronanya lari. Itu yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah kita tetap sehat, ya. Kalau mau lebih sehat lagi, bergabung ke sana Eskul Pramuka atau bergabung ke Eskul Basket atau Eskul Karate. Kita hari Sabtu pagi kita ramaikan itu di belakang. Jangan tinggal di rumah, bikin stres di rumah, di rumah terus, ya. Tidak bisa tetap muka dengan teman-teman, tapi kita minat berpramuka, berpaskibria, berbasketnya, berkarate dia pada hari Sabtu pagi itu silahkan pakai di lapangannya. Tapi tetap harus protokol kesehatan, ya. Pakai masker, cuci tangan, jangan terlalu banyak berkerumun. Kalau terlalu banyak kalian datang juga, ya kita bisa bagi dua lah pasukannya, itu bagi 3 kalau terlalu banyak. Kalau jumlahnya 30 orang anggotanya, ya kita bagi 3 session supaya jangan terlalu banyak yang berkumpul, ya. Di sisi lain memang kita harus jaga kesehatan, protokol kesehatan, tapi imun kita juga harus diperkuat. Kita harus berolahraga supaya kita tetap segar gitu, ya. Tetap sehat, imun kita tinggi, bagus, coronanya pasti akan lari. Corona itu masuk dalam tubuh kita kalau daya tubuh Anda turun. Gitu, dia akan masuk, dia akan masuk. Sama juga dengan corona itu kan sama dengan penyakit flu. Begitu Anda kecapean, terus daya tubuh turun, dia akan masuk. Sama juga dengan corona seperti itu. Jadi tolong tingkatkan imunnya olahraga. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Mana anak? Adik-adik sekalian, kita di pramuka ya, kakak dengan adik. Adik-adik sekalian, terima kasih perhatiannya. Tetap sehat, tetap jaga imun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.